Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau rindu menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan biar hanya kebenaran-Mu yang murni yang boleh hamba beritakan. Dan biarlah salib-Mu ditinggikan Tuhan, biar hanya pribadi-Mu yang kami muliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami persilakan Engkau bekerja dan kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu boleh ditaburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari semua jemaat yang benar-benar rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom, kasih salam kiri kanan, ada sukacita, amin. Amin ya, tahun baru biasanya ada senyuman yang penuh pengharapan, amin ya. Amin saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan sesi yang kemarin yang sudah kita bahas di sesi Fire Conference di tanggal 10 kemarin. Di mana saya review sedikit ya, bagaimana kita memiliki api yang datangnya dari Tuhan. Yang pertama kita perlu melakukan prinsip doa yaitu meminta. Dengan kita meminta api dari Tuhan, dengan kita mencari Tuhan dan kita mengetuk pintunya, maka pintu akan dibukakan buat kita. Kalau kita meminta hati yang baru, Tuhan akan kasih kita hati yang baru. Kalau kita meminta roh yang baru, api yang baru, Tuhan juga akan kasih. Amin. Ketika kita meminta, melakukan prinsip. Kemudian supaya kita memiliki api yang datangnya dari Tuhan, kita perlu mempersembahkan persembahan yang benar. Yaitu bagaimana kita diselaraskan hati kita, pikiran kita dan perasaan kita sesuai dengan kerinduan Tuhan. Dan yang terakhir saya sampaikan kemarin bahwa supaya kita memiliki api yang datangnya dari Tuhan, kita perlu yang namanya dibaharui secara visi. Kita melupakan yang di belakang, kita buka babak baru yang selalu baru yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Amin. Hari ini menarik teman-teman, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya rindu menceritakan sebuah hal yang prinsip yang penting sebagai gereja Tuhan dan sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan. Yaitu apa yang terjadi ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan. Sekali lagi tema hari ini adalah apa yang terjadi ketika kita sedang berdoa dan menyembah Tuhan. Tahun ini fokus kita adalah kita rindu, kita benar-benar banyak berdoa, pujian, penyembahan. Kita rindu juga kita membangun manusia yang semakin kenal sama Tuhan. Fokus kita bukan program, tapi fokus kita bagaimana banyak orang boleh mengenal Yesus yang sejati. Amin. Amin. Mari kita buka dulu Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Mari kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Amin. Tengah malam lagi berdoa kita atau kita lagi lihat TikTok? Ya, malam-malam kita lagi galau, overthinking atau kita berdoa. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan kita tahu dari kisah ini mereka sedang dipenjara. Tidak banyak orang Kristen yang sedang menderita tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tetapi Paulus dan Silas, mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika doa dilakukan dan ada pujian, penyembahan yang mereka angkat di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Kita lihat ya. Kemudian apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini Alkitab mencatat dan Alkitab ketika mencatat itu pasti penuh dengan banyak bukti-bukti historinya. Dan benar pernah terjadi di Kisah Para Rasul. Seorang Paulus dan Silas yang sedang bernyanyi dan berdoa. Maka penjara-penjara terbuka.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Anda berdoa? Apa yang terjadi ketika gereja berdoa? Apa yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan? Maka yang terjadi satu ini, yaitu akan banyak terjadi penjara-penjara dibuka. Dan kalau kita lihat dari kisah ini, kita lanjut dulu ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Kenapa? Karena dia kepala penjara, dia takut nanti dia akan dihukum. Kok bisa ya narapidananya bisa keluar. Dipikir orang nanti dia yang membuka atau misalnya dia tanggung jawab dia. Nanti narapidananya kok bisa mungkin ada orang yang membuka. Tapi benar ini dilakukan oleh Tuhan. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kita baca ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suaranya yang nyaring katanya. Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih di sini. Gak ada ya narapidana yang seperti ini ya. Inilah kisah para rasul di mana mereka memang tidak bersalah tetapi mereka dipenjara karena Kristus. Kalau kita dipenjara dalam tanda kutip karena Kristus, kita menderita karena Kristus. Doa dan pujian kita mendatangkan mujizat. Coba kita lihat, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Diheran kenapa ya orang-orang sakti ini kok bisa terjadi seperti itu. Jawab mereka, luar biasa. Paulus dan Silas berkata kepada kepala ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Doa dan pujian yang kita naikkan ternyata membawa pertobatan. Bahkan tidak hanya kepala dari penjara, tapi seisi rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda berdoa? Sudahkah kita menyembah Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengambil waktu, take time untuk berdoa sungguh-sungguh? Untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan orang-orang di sekeliling kita. Dan kita lihat ketika kisah ini diceritakan, akhirnya memang benar. Pujian dan penyembahan dari Paulus dan Silas melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Tidak hanya mereka keluar dari penjara, tetapi membawa pertobatan bagi kepala penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika kita berdoa? Yang pertama, itu membuka penjara dalam tanda kutip kehidupan kita. Dan membawa pertobatan bagi banyak orang. Apakah kita sudah berdoa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di tahun yang baru. Apakah kita sudah belajar berdoa seperti saya katakan kemarin? Sudahkah di tanggal 11 ini kita sudah punya waktu berdoa sama Tuhan? Saya kemarin cerita di akhir tahun saya benar-benar mengambil waktu berdoa. Gak terasa sudah hampir 1 jam saya berdoa sungguh-sungguh. Saya minta hati yang baru, saya minta roh yang baru, saya minta yang namanya api yang baru. Dan kemarin saya cerita bagaimana Tuhan bekerja di hati saya. Saya begitu bersemangat hari-hari ini. Ketika ada pelayanan A, saya rindu melayani. Ada sebuah passion, gelora yang Tuhan taruh yang saya rasa itu memang kemurahan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, apakah jemaat juga sudah melakukan itu? Apakah setiap kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk memasuki tahun yang baru? Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya ketika Anda berdoa, Tuhan itu memakai doa-doa kita untuk membuka hal penjara dan membawa pertobatan. Tapi iblis suka sekali membuat kita tidak berdoa. Dia akan menggunakan segala cara, membuat kita udah ngantuk, ya kan? Membuat kita mungkin malam hari sebelum tidur pingin lihat media sosial, ya bolehlah ya. Kemarin juga saya melihat, tapi Tuhan taruh di hati, ayo sudah waktunya berdoa, ya berdoa. Amin. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berdoa, ada sesuatu yang terjadi di alam roh yang kita tidak sadari itu sudah terjadi. Mari jemaat kita lanjutkan lagi. Kita buka sama-sama di Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29.
Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya apa? Bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika jemaat yang dikasihi Tuhan sedang berdoa, sebenarnya kita menyerap yang namanya kemuliaan Tuhan. Wow, ya. Kita sedang menyerap yang namanya kemurahan Tuhan. Sehingga saya terlalu percaya sebuah ruangan, sebuah tempat yang sering dipakai untuk berdoa. Jikalau engkau sering berdoa, maka ada hadirat Tuhan di situ. Ketika kita menyerap hadirat Tuhan, saudara, kita itu akan mendatangkan favor-nya Tuhan. Atau yang kita sering istilahkan, semesta alam itu mendukung. Pernah enggak waktu kita pagi-pagi kita itu sudah enggak enak hati, kita langsung buka WA, kita langsung buka Instagram, terus sepanjang hari bad mood. Ya, sepanjang hari enggak enakan, sepanjang hari kepingin marah, sepanjang hari kepingin kesal, sepanjang hari kepingin sedih misalnya. Karena engkau tidak memulai pagi hari dengan menyerap yang namanya kemuliaan hadirat Tuhan. Saya suka diam dekat Tuhan. Karena Musa ketika dia dekat sama Tuhan dia nggak sadar ada cahaya kemuliaan. Ada yang namanya skincare alami saudara, amin. Gak perlu bayar mahal-mahal skincare alami kita. Ya, tapi memang secara natur kita perlu skincare ya. Tetapi ada skincare alami. Yang dimana kita itu memiliki cahaya kemuliaan Tuhan. Dan itu tidak bisa dibuat-buat saudara. Ketika kita menyerap itu di dalam doa bersama Tuhan, ada hadirat yang menyertai kita, orang-orang akan tergerak hatinya untuk mengenal Tuhan dari hidupmu. Amin. Ataukah ketika orang ketemu sama kita, mereka jadi gak suka dengan kekristenan. Tapi ketika kita berdoa, saya terlalu percaya ada hadirat kemuliaan Tuhan, ada hadirat sekina glorinya Tuhan itu yang terserap dalam diri kita. Sehingga orang-orang itu suka dekat kita untuk mengenal Tuhan. Atau kita menjadi orang-orang yang begitu mudahnya. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan itu mendukung. Favor, semesta mendukung. Amin. Itu dibalik kuasa doa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini, satu senjata iblis yang luar biasa yang kita harus waspada. Dia akan hancurkan alat komunikasi kita yang terbesar, yaitu doa dan penyembahan. Kamu mau jungkir balik, kita mau melakukan segala sesuatu tanpa kita menyerap kasih dan kemurahan Tuhan. Tanpa ada favor dalam hidup kita. Gak bisa saudara, gak bisa jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Daud berkata, saya suka dekat dengan Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa saya rindu untuk memandang wajahmu saat saya bangun, saya melihat kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita di tahun 2026, kita benar-benar memperbaiki kehidupan doa dan penyembahan kita. Karena ketika kita berdoa akan terjadi sesuatu, yaitu yang pertama tadi, membawa pertobatan bagi banyak orang. Yang kedua, ketika kita berdoa ternyata membawa kita mengalami yang namanya menyerap hadirat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita itu akan mendapatkan favor-nya Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya pernah mendengar kesaksian, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana dia hidupnya mengalami masalah. Dia mengalami masalah demi masalah. Tapi ketika dia berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Ada loh orang-orang yang digerakkan untuk membantu dia keluar dari masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gereja ini dirintis saudara, kita berdoa sungguh-sungguh. Dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh, saya terlalu percaya tahun ini akan banyak orang yang digerakkan hatinya untuk bergabung dan mengerjakan kerinduan bersama. Ketika kita sedang merintis sekolah di beberapa kota, ketika itu sudah menjadi favornya Tuhan,
kita bawa hatinya Tuhan ke sebuah tempat. Oh, ada hadirat Tuhan yang kita serap. Kita di dalam doa-doa kita menyerap kemuliaan Tuhan bercahaya, saudara, amin. Ya, kita menjadi orang-orang yang percaya dimanapun kita ada. Dan ketika kita datang ke sebuah tempat, Tuhan itu buka jalan. Tuhan membuka jalan-jalan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang dimaksud favornya Tuhan? Di mana? Ketika engkau sebab bekerja, engkau juga akan dapat berkat. Ada hukum tabur tuai. Ada common blessing, berkat yang pada umumnya. Tapi kalau kita hidup dalam favornya Tuhan, kita dapatnya special blessing. Kamu bangun kerja 5 hari, kamu sabat 1 hari, 2 hari. Kamu bisa diberkati melebihi orang yang banting tulang dari Senin sampai Minggu. Oh, saya banyak melihat itu, saudara. Saya banyak melihat bagaimana. Ada dulu teman saya, dia itu suka sekali berdoa. Bahkan saya melihat sampai sekarang. Dia suka pujian, dia suka penyembahan. Saya diberkati dengan pujian penyembahan dia. Teman saya sudah lama. Namanya juga David. Tapi bukan David yang anak kita dulu, bukan. Jauh, waktu zaman-zaman saya masih kuliah. Ketika dia pujian, dia menyembah Tuhan. Saya melihat bagaimana hidupnya penuh kemurahan loh. Ada aja orang itu yang berbaik hati dalam hidupnya. Ada aja orang yang berbuat untuk membuka jalan buat dia. Makanya Tuhan berkata ketika kita tidur, di situ Tuhan akan memberkati kita bukan dengan kekuatan kita. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja ya. Kita harus tetap bekerja. Ada hukum tubuh yang hukum-hukum yang lain yang harus kita lakukan. Tetapi Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita berdoa, kita menyerap yang namanya hadirat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca selanjutnya di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah ya? Mari kita lihat lagi kisah ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Lanjut. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ya, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon dan Yudas. Ya, kita tahu kisah ini. Mereka semua apa? Bertekun dan sehati dalam doa pada saat di loteng Yerusalem, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan? Ternyata itu memberikan kita sebuah otoritas rohani. Otoritas rohani itu tidak bisa dibeli dengan uang, emas, dan permata. Seperti Petrus berkata, emas dan perak aku enggak punya. Tapi yang bisa aku berikan adalah aku meminta kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Otoritas rohani bukan seberapa engkau banyak follower, kau jadi hamba Tuhan atau jadi pelayan Tuhan yang kelihatannya diurapi, banyak yang mengikut engkau, banyak yang mendengarkan engkau. Tapi ketika engkau mengusir setan, setannya malah tertawa sama kamu. Ketika ada pelayanan pelepasan, mungkin pelayanan doa, kamu justru ditertawakan oleh iblis. Yang tahu otoritas rohani kita siapa sih? Tuhan. Bahkan banyak kisah-kisah di Alkitab. Seseorang yang berusaha mencoba mengikuti para rasul. Apa yang terjadi anak-anak Skewa? Ya, mereka berusaha untuk mengganggu para rasul. Dan mereka mungkin berusaha untuk ada kisah di Alkitab yang menggunakan karunia, seolah-olah menggunakan karunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau bukan Tuhan yang memberikan otoritas rohani buat kita, kita hanya menjadi orang-orang yang bisa berbicara, tetapi gak ada kuasanya. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi gembala pelayan Tuhan, kita perlu berdoa, kita perlu penyembahan,
Karena itu memberikan otoritas rohani kepada hidup kita. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan, itu membawa perubahan bagi banyak orang. Tentu saja dengan kemurahan Tuhan. Orang motivator mungkin lebih hebat bicaranya dari kita semua. Tapi motivator, dia berbicara dari jiwa ke jiwa. Ayo kamu ikut yang namanya disiplin untuk manajemen waktu. Kamu akan menjadi orang sukses sebelum 30 tahun. Ayo kita ada mobil nih di depan. Kita berusaha nih pasti bisa beli mobil. Semangat, saya pernah dulu waktu zaman-zaman kuliah pernah ikut kayak gitu. Iya semangat 1 minggu, 2 minggu. Tapi itu sifatnya menyentuh jiwa. Kita semangatnya di jiwa. Tapi ketika itu menyentuh roh. Roh kita itu dibawa untuk mengenal Tuhan, maka itu akan terjadi di hati dan roh kita juga. Ketika kita menjadi orang-orang yang mengalami otoritasnya Tuhan, apa yang kita lakukan saudara, itu adalah karena Tuhan yang membukakan, yang memberikan kepada kita. Bukan karena keinginan dan kemauan kita sendiri. Pada saat Petrus dan Yakobus dan sebagainya, mereka berdoa. Mereka itu sebenarnya sedang menyelarasakan hati mereka kepada Tuhan selaras. Ketika dia selaras sama Tuhan, kata firman Tuhan, apa saja yang kamu minta, jika itu memuliakan aku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Kalau dulu sebelum saya bertobat, mintanya saya gimana supaya saya mungkin punya sesuatu yang saya bisa pakai, sesuatu yang sifatnya mungkin berkat. Tapi ketika saya selaras pikiran, perasaan, dan kehendak saya, doa saya memintanya jiwa-jiwa. Saya memintanya bagaimana pelayanan semakin mengalami apinya Tuhan. Masakan sih Tuhan tidak mau? Masakan sih Tuhan tidak melakukannya? Kata firman Tuhan, jika engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu pasti berbuah. Firman Tuhan ini penuh otoritas. Tetapi firman Tuhan yang penuh otoritas ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah kisah di Alkitab, tetapi bisa menjadi rema yang akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita belajar mengalami yang namanya kuasa doa. Kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika kita berdoa. Amin. Dan yang sesuatu yang terjadi itu adalah kita akan mengalami yang namanya otoritas dari Tuhan. Ketika kita pelayanan healing from heaven saudara, saya percaya itu kemurahan Tuhan. Kita pernah pelayanan kami saudara bukan karena kuat gagah tapi karena memang itu Tuhan bukakan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya saksi hidupnya. Orang yang sakit benar-benar sembuh. Secara kedokteran tidak mungkin tapi sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan. Ketika saya ingat di beberapa tahun lalu Tuhan berkata bahwa kita akan buka pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya itu belum terjadi. Ketika saya percaya dan itu adalah rencana Tuhan, jadi kok. Jadi. Amin. Nah, oleh karena itu kita perlu meminta yang namanya otoritas. Banyak anak Tuhan itu yang disfungsi dalam hal ini. Misalnya nih, kamu dicobai sama iblis. Ayo pakai yang namanya pinjaman online. Pakai aja, nggak apa-apa kok. Sekarang bunganya kecil kok, kamu bisa bayar dan bayar misalnya. Kita perlu meminta doa yang penuh otoritas. Iblis di dalam nama Yesus, saya tolak yang namanya tawaran dari engkau. Itu yang namanya memiliki otoritas karena kita berdoa. Misalnya nih, malam-malam nih, kita lihat YouTube, tiba-tiba tergoda. Tergoda untuk apa? Untuk yang namanya melakukan seks melalui media sosial. Oh, kita tergoda. Sekarang saya aja dulu pelayanan, dulu masih zaman-zaman kuliah awal. Ada anak yang konseling kepada saya. Mereka pacaran, tapi saling ngirim hal-hal yang seks loh. Saya bilang, kamu masih pacaran, suka ngirim hal-hal yang seks. Kamu gak sehat loh. Tetapi beneran, dia kirim sesama cowok dan cewek, aku lagi gini, dia foto dalam keadaan yang tidak pakai baju loh. Ini kelainan seks. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, kita tolak di dalam nama Yesus. Saya tolak segala pencobaan. Saya tolak segala godaan-godaan dari si jahat. Ketika iblis membuat kamu jadi gentar, takut, gelisah, baper, overthinking. Kamu doa sama Tuhan, ada otoritas dalam hidupmu. Berkata kepada pikiranmu dalam nama Yesus. Pikiran overthinking keluar. Ketika di rumahmu suasananya nggak enak, masuk ke dalam kamarmu berdoa, sungguh-sungguh sama Tuhan, ada otoritas. Kamu berkata kepada iblis, hai iblis yang membuat tidak bersuka cita, aku perintahkan kau keluar di dalam nama Yesus. Dan itu terjadi, ada otoritas. Banyak orang yang sebenarnya Yesus sudah mati, disalib bagi kita, darahnya sudah tercurah bagi kita, tapi kita tidak pernah kenal ini identitas kita sebagai anak Allah, di mana Tuhan sudah memberikan kita otoritas untuk melawan kuasa musuh. Tuhan sudah memberikan kita otoritas untuk melawan segala penghulu-penghulu di udara. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Nah, teman-teman jemaat yang dikasihi Tuhan dengan doa, kamu bisa memiliki kuasa, kekuatan untuk melawan dosa. Kita nggak kebal dari dosa. Gereja ini bukan berarti gereja yang sempurna, nggak ada orang yang buat dosa. Oke, nanti kita di bulan depan, kita ganti tagline kita, Home for All. Tempat ini menjadi rumah bagi semua orang. Baik yang sedang disempurnakan, yang masih jatuh bangun mungkin tetapi sedang menuju eklesia. Kita sama-sama bertumbuh bukan berarti ada yang lebih sempurna, tidak. Tetapi Tuhan rindu ada progres saudara. Tuhan rindu ada yang namanya pertobatan dan perubahan yang radikal. Dan ketika kita mengambil otoritas di dalam doa, kita akan menjadi orang-orang yang tidak hanya pada umumnya Kristen KTP. Tapi kita memiliki otoritas kerajaan Tuhan. Di mana ketika ada kuasa kegelapan kita berkata di dalam nama Yesus, pergi kamu. Dan dia tidak tahan. Dia nggak tahan dekat-dekat sama kita karena kita memiliki yang namanya kuasa doa. Amin saudara. Sudahkah Anda berdoa? Jika Anda berdoa, saya akan melihat jemaat Tuhan. Ya, wajahnya itu nggak perlu skincare. Wah, bercahaya semuanya, amin. Saya akan melihat jemaat Tuhan penuh dengan otoritas ilahi, bukan sombong. Beda ya orang sombong. Penuh otoritas rohani itu justru kita rendah hati dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita keluar dari yang namanya kuasa kegelapan. Kita akan dipenuhi dengan otoritas di mana ketika kita berdoa sama orang lain itu dibukakan hatinya saudara, amin. Jangan jadi orang, saya kemarin baca quotes bagus ya. Jangan melupakan Tuhan supaya engkau tidak tinggi hati. Dan jangan meragukan Tuhan supaya engkau tidak menjadi orang yang rendah diri. Kau anak Tuhan dikit-dikit, tolong, saya kepikiran ya. Tidak usah tunggu ke gembala, doa sendiri. Dalam nama Yesus aku tolak segala pikiran porno, segala pikiran yang gak benar, segala pikiran overthinking, segala godaan di dalam nama Yesus. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan aku, kalau aku demam, aku gak enak badan. Dalam nama Yesus sembuhkan aku Tuhan. Aku ini anakmu, ketika aku meminta engkau akan memberi, ketika aku mengetuk engkau akan bukakan bagi aku. Amin saudara, saya percaya. Ketika kita sungguh-sungguh memasuki tahun yang baru ini, kita mengerti arti rahasia berdoa, penyembahan. Hidup kita itu beda. Kita akan menjadi orang yang begitu bersemangat. Bisa menjadi orang-orang yang bisa membawa semangat bagi banyak orang. Api akan menghanguskan kita. Api akan menyebar di sekeliling kita. Api gak bisa ditutup saudara karena dia akan menyebar dan membawa banyak orang mengenal Tuhan. Amin? Amin ya. Saya sebentar lagi selesai, kita buka Daniel 6. Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Kita tahu kisah ini, kita baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berdoa 3 kali. Saya selalu bilang bahwa kita di sini tidak ada yang sesibuk seperti Daniel. Pasti ada waktu ketika kita tahu bahwa doa itu penting. Ketika kita tahu bahwa doa itu membuka banyak hal dalam hidup kita. Ketika kita tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa.
Dan satu hal, apa yang terjadi ketika kita berdoa, Daniel menyerap hikmat Tuhan. Teman-teman jemaat yang dikasih Tuhan, Daniel ini orangnya berhikmat loh. Menjadi orang yang selalu dicari raja. Firman Tuhan katakan jika kau kurang hikmat datanglah sama Tuhan berdoa minta hikmatnya Tuhan. Dan saya terlalu percaya orang-orang yang memiliki kehidupan doa, orang-orang yang hidup dalam penyembahan bersama Tuhan. Itu hikmatnya hikmat surgawi. Dan hikmatnya itu hikmat up to date saudara. Ya, mungkin orang lain baru dapatnya A, kamu sudah dapatnya C. Maka firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau ketahui. Orang yang bergaul kalib kepada Tuhan, maka perjanjiannya diceritakan kepadanya. Artinya ketika kita berdoa penyembahan, menyembah Tuhan, ada hikmat yang diberikan kepada kita. Coba jemaat engkau praktek. Ini kita doa. Saya kalau doa kadang itu bisa muncul tiba-tiba di pikiran, lakukan ini. Tiba-tiba ada ini. Dan saya memilih untuk taat. Saudara yang jemaat yang dikasih Tuhan, justru ketika kita tidak berdoa, kita itu jadi orang yang memiliki hikmat-hikmat manusia. Hikmat-hikmat yang sudah lama, expired mungkin. Yang ketika kita meminta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat untuk masalah A. Berikan aku hikmat untuk masalah B. Tuhan berikan aku hikmat untuk melakukan ini. Tuhan itu akan berikan kepada kita, saudara. Hari ini saya mungkin tidak bisa sampaikan banyak, karena begitu banyak kuasa dari doa. Tapi 4 poin ini yang mau saya sampaikan, bahwa ketika kita berdoa, kita membawa pertobatan. Ketika kita berdoa saudara, kita akan mendatangkan yang namanya favor-nya Tuhan. Yang ketiga, ketika kita berdoa saudara, kita akan mendapatkan otoritas rohani yang tidak bisa kamu beli dengan apapun juga. Karena itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Mau kamu bayar dukun, mau kamu ke Gunung Kawi, mau kamu kemanapun, itu akan meminta tumbal. Tapi ketika datangnya dari Tuhan, itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Akan membawa banyak orang mengenal Tuhan. Yang terakhir ketika kita berdoa saudara, kita akan mendapatkan hikmat. Sehingga raja pada saat itu melihat, wow ini orang ini hebat, ini orang ini luar biasa. Saya mau sama dia karena dia memiliki hikmat. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu dari setiap kita yang ada di tempat ini. Tuhan sedang membentuk para leader di tempat ini, hamba-hambanya yang luar biasa. Kita siap memasuki tahun 2026 dengan yang namanya doa yang sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, sesuatu sedang terjadi. Saya cerita kisah-kisah saya ketika saya berdoa. Saudara, ketika kami pernah pelayanan di Kediri, saudara, kami mengadakan KKR, saudara. Dan entah mengapa kali itu kok bisa hujan dan begitu lebat sekali, ya, mudah mendung. Tapi sama dengan tim doa, ayo kita berdoa, ayo. Kita minta otoritas Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus hujan berhenti. Dan saya melihat benar-benar hujan berhenti. Ketika kita berdoa, saya pernah melayani orang-orang yang kerasukan saudara. Mereka ketika kita teriakan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Dan benar, orang ini bisa terlepas dari belenggu yang selama ini mengikat dia. Saudara, saya juga pernah berdoa di mana mungkin Tuhan belum menjawab saya. Tetapi doa itu sedang bekerja seperti Daniel. 21 hari dia menantikan doa. Tetapi ketika kita berdoa, kita menyembah sungguh-sungguh, sesuatu sedang terjadi. Dan sesuatu yang terjadi itu akan membuka banyak hal di depanmu. Amin. Saudara pernah melihat orang yang hidupnya seperti hamster saudara? Mutar aja, mutar aja, mutar aja. Mungkin banyak orang berkata, kamu kurang berdoa. Menurut saya bukan soal kurang berdoa. Kamu tidak menghidupi kehidupan doa. Karena memang saudara, orang-orang dulu selalu bilang gini, banyak berdoa, banyak berkatnya. Sedikit berdoa, sedikit berkatnya. Ada benarnya walaupun itu kita fokusnya gak berkat. Tapi ada benarnya karena berkat itu bukan cuma uang, kesehatan, hikmat, kekuatan, urapan, jubah, yang membuat kita mempermudah kita untuk melayani Tuhan. Dan itu tidak didapat
dari kamu lihat media sosial, belajar dari ChatGPT, belajar dari materi seminar, mau seminar teologi 100 kali pun tidak akan kamu dapat. Karena doa itu membuat sesuatu yang ilahi turun dari hidup kita. Amin saudara? Amin. Nah saya mau kasih ilustrasi terakhir. Misal bantuan Fani mengambil koper dan menaruh di atas meja. Ilustrasi terakhir ya, bagaimana kita melihat doa ini begitu penting. Nah taruh di atas meja, taruh di tengah. Oke, tiba-tiba teringat tadi malam ya. Sebenarnya ini bagusnya ilustrasi kunci dengan pintu, tetapi gak mungkin pintu saya bawa di depan kan. Jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Ini adalah koper saya yang sudah lama ya. Nah jemaat yang dikasih Tuhan ini saya sudah kunci nih. Dan yang tahu cuma saya. Ya, yang tahu cuma saya. Doa itu seperti ini saudara. Ketika kita bisa mendapatkan sandi saudara, kita bisa buka. Ayo siapa yang mau coba? Mei? Coba nih. Gak bisa dibuka nih, ayo silakan. Fani mungkin, ayo Fani. Coba. Ya, coba kamu buka koper ini, bisa enggak? Kamu mau buka? Doa. Ini sandi nih. Bisa enggak? Ya, coba. Bisa enggak? Coba. Hitung ya, jemaat sampai 10 ya. 1. Iya gampang kan? 2. Ini jemaat hitung. 3. Ayo pintu alam roh sudah ditutup. 4. 5. 6. 7. Belum tentu. 8. 9. 10 ya, nggak bisa. Terus gimana cara bukanya dihancur? Bisa nggak? Mungkin bisa ya, tapi kalian tahu nggak? Ini mungkin kecil ya, tapi pintu yang besar ini kita nggak mungkin bisa masuk tanpa ada kunci yang kecil ya kan? Mau kita bongkar kecuali kita hancurkan. Tapi saudara jemaat yang dikasih Tuhan, ini nggak bisa dibuka. Ini seperti kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Tapi kalau ketika kita masuk dalam dimensi doa, kita masuk dalam sandinya Tuhan, doa. Kita berdoa, itu akan terbuka loh. Itu akan terbuka jemaat yang dikasih Tuhan. Masih. Wah ini saya cuma ilustrasi 3 aja. Kita akan dapat jubahnya Tuhan. Evan sini pakai Fani. Ini. Cukup lah ya. Ini sudah paling besar ini. Kamu akan dapat favornya Tuhan. Karena kamu berdoa. Ya kan? Kamu kemanapun pergi mau. Ya. Ilustrasi berikutnya adalah ketika kita baca firman, kita tuh jadi paham loh. Kita ngerti. Tuhan kasih pengertian. Kita akan ngerti. Nah yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu oleh siapa ini ya? Tapi nggak dapat. Kita dapat. Nah ini ditunggu-tunggu jemaat nih, berkah. Ya. Ambil, kosong kok. Nah saudara ketika kita buka ini seperti ini saudara. Begitu banyak hal yang Tuhan rindu kerjakan dan mau berikan sama kita. Tapi banyak anak Tuhan itu kayak gitu. Ya, dia nggak berani membuka, ya bawa aja napa. Oh ya kembalikan ya, kembalikan. Nah, banyak anak Tuhan yang dia nggak buka, padahal itu adalah kunci sebenarnya untuk apa yang Tuhan rindu berikan.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa ruginya kita ketika kita tidak berdoa. Tahun ini saya komitmen, saya akan lebih berdoa. Apa yang saya minta, apa yang saya cari, apa yang saya ketuk, saya akan ketuk itu di dalam doa. Saya akan sungguh-sungguh berdoa. Amin. Amin jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau menjadi jemaat yang glowing saudara ya. Glowing alami, wah bercahaya. Menjadi jemaat yang apa saudara? Ada otoritas, kita bisa lawan dosa. Ada otoritas untuk melawan godaan. Ada otoritas untuk membawa orang kenal Tuhan, amin. Kita akan jadi jemaat Tuhan yang benar-benar mendapatkan hikmat-hikmat dari Tuhan. Bukan hikmat-hikmat dari dunia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pemain musik maju ke depan dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita ambil waktu, kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh Roh Kudus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu. Kami mau terhubung dengan-Mu. Kami mau berdoa. Bukalah pintu surga-Mu. Bukalah Tuhan, hati ini milik-Mu Tuhan, hati kami milik-Mu Tuhan, hati kami untuk-Mu, biar kami senada dengan surga-Mu, biar kami menyala bagi Kristus, biar kami senada dengan-Mu. Biar pujian tetap di hidup kami, biar penyembahan ini indah didengar-Mu. Haleluya. Mari jemaat kita mau bangkit berdiri. Mari belajar menyembah Tuhan. Kami datang Roh Kudus, biar kami menyerap surga-Mu, menyerap hadirat-Mu bersama-Mu. Mendapatkan kasih kemurahan, favor-Mu Tuhan. Kami rindu di dekat-Mu, kami rindu bersama-Mu. Lebih baik dari 1000 hari menikmati kasih-Mu. Aku suka dekat-Mu Tuhan, aku rindu kepada-Mu. Jadikan kami gereja yang berdoa, yang menyembah-Mu dalam roh kebenaran, membawa hati kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Oh mari sembah Dia jemaat Tuhan. Hancurkan segala yang jahat, segala pesona di udara. Kami bawa penyembahan kami. Engkau bertata atas pujian, Engkau bertata atas pujian, umat pujian. Haleluya. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Kau kemenangan, Kau kesudahanku, Kaulah cintaku, Kau segala-galanya. Kami mengasihi-Mu, kami merindukan-Mu. Kau harta terindah, Kaulah harta yang termulia, hartaku yang terutama.
akan memberikan nyanyian-nyanyian yang baru. Hati kami berlimpah dengan kasih-Mu. Ada sukacita mengalir di hati kami, ada gelora cinta-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Demikianlah jiwaku. Raya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Mari minta itu di tahun baru ini, Roh Kudus. Mari Kau curahkan kepada jemaat-Mu. Mari jemaat Tuhan minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan sungguh-sungguh di tahun ini. Minta sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan. Api yang baru, hati yang baru, kekuatan yang baru. Roh Kudus penuhi kami. Bekerjalah di sini. Kau satu persatu jamaah-jemaat. Biarlah jamaah-Mu, urapan-Mu tercurah atas gereja-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Mari sama-sama kita datangkan seperti rusa. Mari nantikan, mari rindukan Dia, jemaat Tuhan. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Ora mata kara. Begitulah jiwaku. Ora mayashe. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan. Oh, Engkau akan merasakan indahnya diurapi, dipakai oleh Tuhan. Katakan sama Tuhan, penuhiku dengan hati. Oh, biar hadirat-Mu kami serap Tuhan. Urapiku dengan minyakku. Sekali lagi kita berdoa, Tuhan. Urapi kami, penuhi kami. Penuhiku dalam nama Yesus. Kira bakara base. Kira bakara urapiku. Sikara para urapiku dengan minyakku.
segala-galanya menjadi tidak berarti Tuhan. Kau terlalu indah, Kau terlalu mulia. Tuhan, ku rindukan semua yang terbaik, semua yang baik, datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan. Anugerah yang sempurna, datangnya dari Dia. Rasakan pelukan Tuhan. Dia rindu berjumpa dengan Engkau. Oh Ramasani Hawase. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Diam dalam baik. Sekali lagi kita mau serukan dan saya serahkan kepada WL bertemu muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Hadirkan setiap kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Hadirkan setiap kami Tuhan. Diam dalam bait-Mu. Sekali lagi kita nyatakan. Muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, oh Tuhan. Oh Tuhan, ku rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan membangun mesbah doa kami di dalam Engkau Tuhan. Apapun menjadi kesibukan, apapun yang menjadi tantangan Tuhan di dalam musim kehidupan, pasang surut kehidupan Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia Tuhan, mencari hadirat-Mu. Temui setiap kami Tuhan di dalam setiap babak-babak kami. Babak-babak yang dimana Tuhan iblis berusaha untuk mengalihkan perhatian kami, mengalihkan pandang kami Tuhan dari pentingnya Tuhan, dari indahnya Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk melalui itu Tuhan. Bantu kami untuk menang Tuhan. Bantu kami untuk terus merakit Tuhan setapak demi setapak Tuhan. Perjalanan kehidupan doa kami bersama-Mu. Sehingga sungguh Tuhan pribadi-Mu bukanlah pribadi yang kami hanya ingat kemarin atau setahun yang lalu atau tahun-tahun yang lalu Tuhan. Tetapi setiap hari, every day kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah hamba-Mu Tuhan, Pastor Sylvia ya Tuhan, boleh juga ya Tuhan Engkau menguatkan dia ya Tuhan di dalam segala hal yang sudah Kau percayakan di dalam hidupnya ya Bapa. Ia tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan, hikmat, favor Tuhan dan semua ya Tuhan yang ia perlukan ya Bapa di dalam ia setiap hari Tuhan menjalani kehidupan Tuhan dan menjalankan kerinduan-Mu. Biarlah ya Bapa, ya boleh merasakan adanya pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk gembala kami. Terima kasih Tuhan dan biarlah dia boleh setia Tuhan mengikut Engkau sampai akhir hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat ini juga ya Tuhan. Engkau sendiri ya Bapa yang berikan kepada kami ya Tuhan kerinduan akan membangun mesbah doa di tempat ini. Hubungan yang sejati dengan Engkau. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila sebentar lagi akan dibagikan Tuhan persembahan. Kiranya Bapa Engkau pakai Tuhan yang ada Tuhan di tempat ini. Biarlah memuliakan nama-Mu, Kau juga pimpin Tuhan pengelola-pengelolanya ya Bapa. Sehingga kerinduan-Mu Tuhan jadi atas tempat ini. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan di tempat ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama percaya. Kita katakan amin. Dan saya panggil